memang kondisi Jakarta tidak nyaman dan seterusnya. Tapi uh, we have to be able to live in that sebelum kita bisa menyelesaikan IKN dengan uh, baik, begitu. Itu tadi adalah pendapat ekonom senior yang dulu pernah menjabat sebagai gubernur BI di masa Orde Baru, ya, juga pernah menjadi menteri muda dan sebagainya. Pokoknya seorang teknokrat handal dan seorang akademisi yang sampai sekarang pun masih berkarya meskipun usianya sudah 85 atau 86 tahun, tapi pemikirannya masih jernih, ya. Itu disampaikan di forum di acara talkshow-nya Rossi di Kompas TV. Kalau bagi saya yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Profesor Sudrajat Jiwandono tadi, itu tentang ketidaksiapan IKN untuk dijadikan sebagai ibu kota. Pada saat yang sama, program makan siang gratis ini menurut Profesor Sudrajat Jiwandono itu lebih urgent dibanding penyelesaian IKN. Ya, tentu Profesor Sudrajat Jiwandono paham betul tentang kondisi yang harus dipilih, apakah misalnya pilihan A dan B itu apakah bisa dilakukan bersama-sama atau harus menjadi salah satu prioritas yang diutamakan. Itu tentu tidak lepas dari keterbatasan anggaran. Mungkin kalau istilah teknisnya ya budget line itu tidak bisa menjangkau dua-duanya, sehingga harus dilakukan skala prioritas. Dan menurut Profesor Sudrajat Jiwandono itu prioritasnya lebih tepat kalau digunakan untuk makan siang, karena pentingnya itu sudah disampaikan dalam kampanye, kemudian masalah pertimbangan stunting dan sebagainya. Intinya menurut Profesor Sudrajat Jiwandono, makan siang lebih penting dari penyelesaian IKN. Yaitu tadi karena keterbatasan anggaran. Nah, persoalannya adalah bagaimana nanti nasib dari IKN sementara per beberapa waktu yang lalu itu Jakarta itu sebetulnya sudah tidak berstatus sebagai ibu kota negara. Ini semacam situasi yang agak lucu begitu, ya. Ibu kota satu negara yang sementara ini belum ada ibu kota. Nah, mungkin secara spekulatif kita bertanya, apakah kepergian Prabowo yang saat ini ke Cina itu dalam rangka menyelesaikan itu. Maksudnya karena budget line terbatas, maka ketika alokasi anggaran itu digunakan untuk makan siang gratis, maka otomatis yang digunakan untuk IKN itu kan menjadi paling tidak berkurang kalau tidak ada. Nah, ini apakah ada pembicaraan seperti itu, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau basisnya adalah kemampuan APBN untuk mengcover dua hal tersebut, menurut beberapa
ahli itu tidak akan mungkin bisa dilakukan. Sementara sebagaimana pernah disinggung beberapa pihak bahwa sulitnya menarik investor ke IKN itu ada beberapa faktor ya. Satu, adanya deforestasi, kemudian investasi global itu cenderung menekankan adanya unsur environmental, social, and good governance, di mana kita ditengarai kurang memenuhi syarat untuk itu. Karena good governance menurut PBB maupun Bank Dunia itu ada unsur transparansi, ada unsur accountability, ada unsur responsibility, dan yang terakhir adalah transparansi, accountability, kemudian responsibility, dan fairness. Nah, ini yang kita mungkin secara indikator masih memerlukan perbaikan sehingga akan bisa menarik investasi masuk. Lain kalau itu investasi itu dari Cina. Memang Cina terkenal dengan investasi yang kalau menurut peradaban modern itu ugal-ugalan, tidak mengindahkan unsur-unsur ESG tadi ya, environmental, terus social and good governance. Itu kalau investasi Cina seolah-olah mengabaikan tiga hal tersebut. Ya, coba kita lihat nanti keterangan Prabowo sepulang dari Cina. Salam konstitusi.